Nah jadi gue ngerasanya ini harus banyak orang tahu. Karena banyak orang kayak gue, banyak orang kayak babe gue. Nah waktu itu apa yang dipikirkan pemerintah tuh apa sih? Akhirnya mau melegalkan ini? Yang dipikirkan pemerintah tuh akhirnya memutuskan nih macam-macam. Ya, serem juga ya sebenarnya kalau nggak dilegalin ya. Ini kan serem juga. Iya. Nantinya vape itu nggak boleh memiliki rasa atau flavor banned. Nah kalau itu di banned, vaping tetap ada, tapi dengan flavor banned gimana tuh? Kalau boleh jujur ngomong bahwa ya kebijakan itu akan gagal hasilnya. Iya. Kalau dari Om Dubs ini, kapan mau balik ke industri? Yo, what's up guys? Jadi hari ini gua kaget. Gua bukannya mau mereview temennya. Jadi kita akan membahas sesuatu atau masa depan vape di Indonesia. Dan gua nggak sendirian. Gua bersama dengan salah seorang pelopor tren vape di Indonesia, yaitu Dimas Jeremia. Waduh. Ada yang kenal. Wah, nah, harusnya masih ada ya. Kalau vapers yang berkomunitas saat ini pasti akan masih mengenal beliau teman-temannya. Jadi kalau misalnya yang vapers baru, nah ini kita perkenalkan si Om Dimas Jeremia ini ya sebagai pelopor vape tren vape di Indonesia yang pertama kali guys. Jadi pertama kali vape itu masuk ke Indonesia melalui salah satunya melalui beliau ini. Oke. Salah satu doang loh ya, salah satu ya. Bukan satu-satunya. Nah kalau cerita awalnya gimana sih vape ini masuk ke Indonesia? Awal mulanya gimana? Jadi kalau dari sisi gue yang gue tahu gue sendiri ya, gue mulai kenal vape itu tahun 2012. Iya, 2012. Tapi gue bukan yang pertama. Oke. Kenapa gue yang pertama? Gue kenal vape yang pertama itu dari ada temen gue expat, dia dari ke Amerika, dia pulang, dia bawain gue produk vape, ya namanya Blue. Terus gue suka konsepnya. Terus gue cek pada saat itu masih adanya Kaskus. Oke, iya Kaskus ya waktu itu 2012 ya. Kaskus udah ada yang jualan vape. Nah, Walaupun dikit, ada. ada tuh ya? Ada. Oke. Klon segala gitu. Ada. Di Kaskus artinya, gue bukan orang yang pertama. Iya. Gue udah ada. Cuman memang komunitasnya kecil, masih puluhan orang. Iya. Kayaknya masih belum berkomunitas saat itu ya? Nggak ada. Masih kayak ya ada tren baru lah gitu ya, baru masuk ya. Berarti dari tahun 2012 sebenarnya Om ya. Nah, berarti itu awal mulanya adanya berarti di US ya, perkembangan vape ini awalnya. Meledaknya di US. Di US. China justru. Oh, di tahun 2012 itu baru meledak di sana, baru dibawa ke sini ya. Di meledaknya di US tuh 2009. Oh, 2009 malahan. 2009. Berarti baru masuk ke Indonesia di tahun 2012. 2011. Oke, berarti cukup lama ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang tahunya vape itu masuk 2014 atau 15, mungkin itu komunitasnya udah terbentuk di tahun itu ya, Om. Ya, itu sebelumnya long tail-nya lah. Ya. Buntutnya udah mulai panjang. udah mulai panjang di situ ya, 2014, 2015. Nah, alasannya apa sih akhirnya Om Dims ini kan kayaknya dulu sempat memiliki brand ya di Indonesia. Awalnya gimana gitu memutuskannya, tadinya kan user kan, dibawain teman, nyobain, terus tiba-tiba akhirnya membuat industri itu di Indonesia. Alasannya apa tuh? Kalau gue tadinya memang beneran gue user. Terus begitu gue jadi user, gue tuh dulu ngerokok agak lumayan parah juga. Jadi gue minimal sebungkus 2 bungkus sehari deh. Oh gitu. Minimal sebungkus 2 bungkus tuh udah sehari itu udah minimal banget. Nah, nyoba berhenti ngerokok itu dengan segala cara. Oke, berarti udah ada Effortnya udah pengennya ada. ya. Effortnya udah ada dengan segala cara. Gue melebihi semua orang yang pengen berhenti ngerokok nih menurut gue ya. Gue hipnotis udah, pakai nikotin patch udah, ke psikolog udah, ke dokter udah, dikasih nikotin gum udah, gitu. Menurut gue nggak ada yang tembus. Oke. Lo lebih istilahnya itu lebih gampang berhenti minum alkohol dibanding lo berhenti ngerokok. Iya sih, memang benar sih itu. Emang agak susah ya waktu itu ya. Tapi dengan ini gue tiba-tiba berhenti. Oke. Nah, babi gue waktu itu tuh pas banget lagi sakit parah banget gara-gara rokok. Oh gitu. Akhirnya meninggal. Nah, gue ngerasanya pada saat itu kenapa gue ambil action? Wah, mendingan gue bikin toko nih, karena kalau di Kaskus doang nggak semuanya orang main di Kaskus kan. Mendingan bikin toko nih. Karena gue melihat dan gue mempelajari apa itu vape. Iya. Apa itu vape? Nah, di situ gue mempelajari bahwa sebenarnya vape itu sama rokok nggak ada bedanya. Iya sih.
sama aja. Jadi gue agak ngelihat sekarang ada vapor terus begitu dia langsung fanatik jadi vapor terus sama smoker langsung kayak agak selek gitu. Gue kenapa? Iya sih, iya. Bayangkan iya sekarang sih kayak gitu ya. Kita tuh kaum orang yang doyan nikotin tapi nggak berhasil berhenti rokok, bisanya pindah ke vape. Iya gitu. benar. Iya. Gitu aja. Tapi kita tuh sebetulnya masih perokok, beda rokok aja. Iya, beda ininya ya, jenisnya. Nah, vaping itu kemudian gue pelajarin dia itu adalah harm reduction. Oke. Harm reduction. Iya. Sama kayak rokok. Perbedaannya sih cuman lebih resikonya jauh lebih rendah. Iya. Gitu. Jauh lebih rendah. Nah, jadi gue ngerasanya ini harus banyak orang tahu. Iya sih. Karena banyak orang kayak gue, banyak orang kayak babe gue. Iya. Yang terkena dampak dari sebelumnya ya gitu ya. Bukan masalah dampaknya. Iya. Pengen berhenti. Benar. Pengen berhenti. Lu perhatiin deh. Lu dulu ngerokok dong pasti. Iya. Lu pengen ada nggak momen berhenti? Ada lah waktu itu ada ya. Rata-rata kalau orang udah lebih dari 5 atau 10 tahun ngerokok, momen pengen berhentinya tuh minimal 1 kali 1 tahun. Iya. Biasanya tuh tanggal 31 Desember. Udah stoknya menipis dompet ya. Butuh nafas buatan baru. resolusi. Benar resolusi. Terus batalnya nanti Januari 1 jam 12. Iya benar. Gagal. Iya. Tapi orang banyak yang pengen berhenti. Iya benar. Nah, minimal untuk orang yang pengen berhenti, lo cobain deh. Siapa tahu bisa. Iya. Siapa tahu lo kayak gue. Gue sih bisa. Nggak semua orang bisa juga. Iya benar. Ada juga yang masih ngecampur. Ada yang nggak suka sama sekali. Iya. Tapi minimal cobain deh. Karena gue juga pernah pengen berhenti, pernah gagal terus malahan. Iya. Berhenti. Jadi ya gue pikir ini mesti diperkenalkan ke banyak orang. Iya benar sih. Itu kenapa lo akhirnya bawa ke Indonesia ya. Nah kalau untuk culture-nya vape di Indonesia itu gimana sih? Maksudnya kan banyak tiap negara tuh kan punya culture sendiri-sendiri. Nah kalau di Indonesia itu culture-nya awal mulanya tuh kayak gimana sih Om? Dibentuknya gitu, terbentuknya si vape ini. Kalau yang kayak gitu kan sebenarnya nggak ada yang ngebentuk. Iya. Itu kan terbentuk sendiri. Iya terbentuk sendiri. Jadi pada saat orang ada produk, terus ada yang bersuara, ada yang posting, terus begitu ada kebetulan pas banget ada zaman di mana media sosial itu juga lahir. Iya benar-benar. Ya kan? Iya. Zaman dulu cuma ada Facebook doang. Iya. Tiba-tiba sekarang ada Twitter, tiba-tiba sekarang ada IG, tiba-tiba dulu ada Path, terus gitu. Kan tuh betul. Nah, itu memang kita di zaman spesial di mana ada produk yang disruptif, ada juga perubahan sosial di mana sosial media bertumbuh ya. Nah, akhirnya dengan segala macam perkembangan itu terjadilah komunitas macam-macam. Ada komunitas digital, ada komunitas panda. Lu sendiri juga followernya paling banyak. Jadi ya itu nggak ada yang ngebentuk. Oke. Ada yang ngebentuk. Karena emang kebetulan lah ya si culture ini terlahirnya pas ada hal-hal yang lainnya juga. Jadi yang artinya mendukung. iya, tapi nanti di dalam culture itu ada subculture. Ada yang subculture yang berdasarkan device name, berdasarkan lokasi, berdasarkan provinsi, berdasarkan kesukaan, misalnya hobinya dia misalnya vape tricknya atau apa gitu tuh. Kemudian ada subculture-nya lagi gitu. Nah, waktu tahun pas saat pelegalan si vape itu di Indonesia, Om. Alasannya pemerintah tuh apa waktu itu untuk melegalkan ini? Yang zaman waktu itu kayaknya Om Dimas juga ikut andil dalam pelegalan cukai ya di Indonesia, Om ya. Nah, waktu itu apa yang dipikirkan pemerintah tuh apa sih, Om? Akhirnya mau melegalkan ini? Iya. Pertama, yang dipikirkan pemerintah tuh akhirnya memutuskan nih macam-macam. Iya. Tapi yang kita presentasikan ke pemerintah, yang kita bawa, pesan-pesan yang kita bawa ke pemerintah pada saat itu adalah begini. Tren vape itu kan begitu lahir, kemudian dia bergerak, habis itu dia menjadi viral, menjadi gede. Habis itu mulai dapat exposure segala macam. Nah, itu ada momen di mana tiba-tiba kayak ledakan gitu. Semua orang ngetren banget ke vape tuh, segala macam kayak gitu-gitu. Nah, cuman ada juga down-nya. Down-nya adalah pada saat ini naik,
Terus kemudian vaping itu mulai dirahasia sama polisi, di sweeping dan segala macam karena izinnya nggak jelas, ininya nggak apa segala macam. Jadi dia di satu sisi dia naik, satu sisi dia tertekan. Nah banyak orang yang kemudian bingung. Even polisi juga bingung. Sebetulnya pada saat dia mau mempermasalahkan instrumen hukumnya mestinya apa yang dipersalahkan. Tapi kalau dia nggak bergerak juga dia bingung juga. Kayaknya kalau nggak bergerak kayaknya bisa bahaya. Tapi itu sayang kalau kita nggak melakukan preventif kan gitu. Nah akhirnya kemudian ini perlu ada perumusan nih. Sebetulnya legal atau enggak sih? Iya benar. Legal atau enggak sih? Karena itu penting banget. Nah terus udah gitu diskusi kita sama pemerintah kemudian lebih berfokus di gini. Yang simpel dulu deh. Misalnya ini tidak dilegalkan, yang terjadi apa sih? Gitu. Yang terjadi adalah dari sisi argumentasi kita, yang terjadi adalah tidak ada barang yang karena dia tidak legal, terus dia jadi tidak beredar. Iya. Nggak ada. Iya benar. Gitu. Kita bicara apa? Mobil bodong ada nggak? Ada. Kita bicara obat bodong ada apa nggak? Ada. Iya. Terus kita bicara tentang narkoba legal apa ilegal? Ilegal. Tapi makin lama makin banyak. Benar. Iya. Yang tadinya kilo-kilo sekarang tonton. Iya benar. Iya kan? Berarti kan dia pernah beredar. Ya kan? Padahal dia ilegal. Jadi pada saat kita bicara bahwa apabila ini tidak dilegalkan, dampak negatifnya apa? Barang tetap beredar. Iya. Terselubung malahan ya. Rabar. Iya. Terus begitu resikonya apa? Resikonya tidak ada kontrol. Benar. Karena semua underground. Kalau ada yang lagi ngelihat, dia nggak gerak. Dia meleng, dia bergerak, tapi tetap beredar. Iya. Serem juga ya sebenarnya kalau nggak dilegalin ya. Ini kan serem juga. Iya. Nah terus kemudian kalau dilegalkan seperti apa? Kalau dilegalkan nanti takutnya ada penyalahgunaan. Nah itu kemudian akhirnya jadi banyak diskusi semua segala macam tentang itu. Akhirnya pemerintah melihatnya, oh ini perlu dilegalkan, dimulai dari Departemen Keuangan dulu melalui Bea Cukai. Dilegalkan menurut dia dulu, gitu. Jadi dari sisi ini mendingan dikasih cukai deh. Mendingan dikasih cukai. Akhirnya mulai itu legal. Nah, terus kayak gitu Kementerian Perdagangan, Perindustrian mulai dilibatkan. Tapi belum keseluruhan nih. Masih kaitannya kan banyak. Belum semuanya satu suara. Iya benar. Nah waktu untuk di saat pelegalan ya, waktu pas cukai ya. Ini apakah ada instansi yang menolak waktu itu? Jadi kayak misalnya kan ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Kesehatan, mungkin ada yang lain-lain gitu. Apakah waktu itu sempat diobrolin atau memang sepihak dari cukainya aja? Ya, yang punya istilahnya itu dissenting opinion lah ya. Pendapat yang berbeda, yang paling kencang pada saat itu memang salah satunya adalah dari Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan. Mereka berargumentasi bahwa ini ranahnya kita, karena ini adalah barang yang dikonsumsi. Kita bilang betul, itunya setuju. Tapi ini dikonsumsi bukan sebagai obat, bukan sebagai makanan, dan bukan sebagai minuman. Nah, instansi apa? Emang punya nggak yang instansi yang khusus membawahi yang bukan obat, bukan minuman, dan bukan makanan? Iya sih. Gitu. Nggak ada kan? Nah, jadi akhirnya kita agak susah saling memberikan masukan, tapi belum ketemu. Jalan keluarnya belum ketemu. Kayak gitu. Terus kayak gitu argumentasi yang waktu itu paling tinggi itu adalah gini. Kita sebetulnya bukan masalah kita pengen melarang, tapi barang ini belum ada penelitiannya. Sehingga kita untuk mengizinkan sesuatu yang belum diteliti kan gimana? Iya benar-benar. Gitu kan. Nah, dari sisi kita bicara gini. Nah, kalau memang itu belum diteliti, apa basisnya bahwa ini harus dilarang? Masa ada barang dilarang dulu sebelum diteliti? Iya benar. Sama iya. Gitu kan. Kita nggak tahu kan yang dilarang apanya nih. Yang dilarang apanya? Karena belum diteliti. Iya benar. Jadi sebetulnya kita jadi argumentasi balik gitu loh bahwa justru pertanyaan lo adalah jawabannya. Iya sih. Harusnya kalau karena ini belum diteliti, ya jawabannya teliti dong. Iya benar. Harusnya fair ya. Teliti dong. Teliti dulu harusnya ya. Benar. Nah sebenarnya ada nggak sih kesamaan ini antara delivery system nikotin dari rokok dengan vape tuh ada kesamaannya nggak?
Atau dari segi apanya gitu? Maksudnya kandungannya kayak apa? Kesamaannya adalah baik rokok maupun vape sama-sama mendeliver kebutuhan nikotin ke penggunanya. Sama-sama nikotin delivery device. Iya. Gitu. Itu persamaannya. Iya. Perbedaannya juga ada. Nah, perbedaannya boleh. Perbedaannya sama-sama mendeliver nikotin. Cuman kita percaya bahwa pada saat ini mendeliver nikotin itu tidak ada komponen ribuan toksik dan tar. Oke. Jadi- Kalau yang rokok, karena dia untuk mendeliver nikotin dia mesti membakar tembakonya. Nah, kemudian proses pembakarannya itu kemudian akhirnya dapat membuat residu yang kemudian toksik dan kemudian menyebabkan tar. Oh, jadi memang ada ininya ya, perbedaannya yang agak lebih banyak ketimbang kesamaannya ya gitu ya. Ya, kalau kesamaannya sama-sama mendeliver nikotin. Nah, tapi kalau untuk undang-undang ini Om, aku langsung ke arah sini nih. Untuk undang-undang untuk kemarin kan ada RPP 109. Nah, ini mau disamakan nih Om, antara rokok dan juga vape dalam segi apanya ya, penerapannya lah. Jadi kayak misalnya rokok sama vape tuh sama, jadi makanya undang-undangnya kita samain aja, larangannya dan segala macam. Itu kayak misalnya ada yang di label gambar yang ada sekarang di rokok kan, yang serem-seremnya gitu, akan ada di vape juga. Nah, menurut Om gimana? Kalau tentang, jadi yang ditanya adalah apa nih? Pertanyaannya spesifiknya gimana? Spesifiknya jadi kan kayak gini, kalau rokok kan karena udah beratus-ratus tahun yang lalu kan, ribuan tahun yang lalu mungkin ya sudah ada rokok. Terus ada gambar yang ada di bungkus rokok yang ada kayak paru-paru atau itu. Nah, sedangkan kan vape kan belum Om. Belum kita penelitiannya belum selesai, tapi akan seperti itu kan gitu. Disamakan gitu. Oke. Jadi mungkin nih penonton supaya clear dulu konteksnya adalah satu, vape itu legal. Iya. Yang kedua, pada saat dia legal, nah ini legal menurut apa? Legalnya menurut Permen-Q, dari sisi cukainya. Nah, ini ada undang-undang kesehatan. Ada undang kesehatan. Dan dalam undang-undang kesehatan itu mengatur juga tentang contohnya misalnya zat adiksi. Iya. Ya. Nah, undang-undang kesehatan ini perlu ada peraturan lain sebagai petunjuk pelaksanaannya. Petunjuk pelaksanaan undang-undang itu namanya PP, peraturan pemerintah. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah RPP. Rancangan Peraturan Pemerintah 108, di mana dia akan menambahkan atau memodifikasi 109 yang lama yang mengatur tentang peredaran tembakau dan rokok. Ya kan? Itu kan? Nah, rancangannya, di dalam rancangannya ini setahu gua, karena gua nggak terlalu ngikutin lagi sekarang, di situ di poin pertama adalah menyamakan bahwa rokok itu adalah rokok dan rokok elektrik itu adalah sama. Iya, sama. Satu golongan lah gitu. Satu golongan. Ya. Sehingga apa yang akan diberlakukan kepada rokok akan dilakukan secara sama kepada rokok elektrik. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, ini kan rancangan. Nah, Indonesia itu kan negara yang sangat demokratik. Nah, rancangan ini kan tentu dirancang ada forumnya. Ada forumnya. Nah, forumnya itu siapa yang bicara segala macam, gue nggak tahu karena nggak terlalu update dengan yang sekarang. Tapi apa yang kita baca dari rancangannya, dan di sini gue memberikan pendapat, komentar aja ya, tapi bukannya hanya memberikan pendapat. Satu, pendapatnya menurut gue adalah pada saat ada usulan di mana rokok elektrik disamakan dengan rokok, ini adalah problem yang pertama. Ini adalah problem yang pertama. Artinya, siapapun yang menjadi wakil kita untuk memperjuangkan instrumen peraturan yang bisa menjadi payung yang baik buat komunitas baru ini, itu harusnya mempersiapkan rencana-rencana untuk mengcounter rencana atau rancangan PP ini. Kenapa? Karena begini, tadi lu tanya tentang rokok dan rokok elektrik sama-sama delivery device. Sama, betul. Tapi bedanya adalah kita percaya bahwa rokok elektrik itu adalah bagian dari harm reduction technology dan harm reduction industry. Ini dulu. Ini yang gagal
di-capture oleh rancangan PP ini. Iya. Gitu loh. Harusnya di situ jelas bahwa ini karena ini adalah masuknya ke dalam harm reduction-nya, harusnya memiliki peraturan-peraturan sendiri. Tapi harus diakui dulu ini sebagai harm reduction ya. Makanya Iya. tadi perlu penelitian dan segala macam. Iya, penelitian itu. Iya kan. Nah, jadi harusnya kan kalau misalnya ya pemerintah melihatnya bahwa ada orang yang ada industri rokok. Nah di situ karena emang itu sudah menjadi tradisi dan segala budaya dan segala macam, oke, pemerintah juga diuntungkan dengan penerimaan cukai di situ. Penerimaan cukainya nggak kecil, oke. Nah terus ada lagi satu industri di mana orang-orang ini sudah sudah memutuskan untuk memakai produk yang lain, di mana dia merasa diuntungkan dengan tingkat emisi atau harm yang lebih rendah. Iya. Harusnya pemerintah juga bisa bikin duit di situ. Iya, benar. Ada pemasukan di situ. Nah, terus kemudian yang harm reduction ini kan sekarang Indonesia harusnya kalau Pak Jokowi bilang adalah Indonesia pengen menjadi Indonesia 4.0. Iya. Ya, 4.0 bukan 1.0 atau 2.0, 4.0. Nah, 4.0 harm reduction ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah karena memerlukan peraturan-peraturan yang outside the box. Iya. Yang outside the box. Nah, harm reduction sekarang kita lihat banyak motor elektrik, Iya. mobil elektrik, solar panel, Iya. gula tanpa kalori, Iya. ya kan, makanan yang organik, segala macam. Nah, ini harusnya menjadi satu kategori di mana ini mendapatkan perhatian khusus. Instrumennya harus khusus. Iya. Misalnya kayak mobil karena diakui dulu sebagai mobil elektrik itu sebagai sama-sama kayak mobil, sama-sama bisa mentransportasi barang dan orang. Iya. Tapi karena dia emisinya lebih rendah, ada peraturan pelaksanaan di mana malah harusnya dikasih insentif. Iya. Harus lebih bebas untuk berpromosi, Iya. harus lebih ringan untuk masalah financingnya, Iya, benar-benar. ya kan, nggak usah ganjil genap, Iya. pajaknya lebih rendah, Iya, pajak lebih rendah. kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu karena berhasil memperjuangkan bahwa ini sama-sama kelihatannya kayak mobil, tapi tunggu dulu. Iya, iya, Gitu, benar, tapi benar. tunggu dulu. Nanti kalau kita perhatiin banget nih, ini Iya. begini. Akhirnya itu dapat. Nah, harapan kita, karena ini masih rancangan, harusnya siapapun yang mewakili industri ini mampu untuk mempresentasikan dan melobi. Kita kan juga harus santun, harus berdasarkan data, Iya. maksudnya melobi, memberitahu, kita ada yang miss nih. Iya, benar-benar. Ada yang miss nih. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan kayaknya, sama-sama mengeluarin kayak asap-asap gitu. Iya. Oh, berarti sama. Iya, maksudnya Itu namanya justru pukul malah rata. jadi ada kayak unsur kriminalisasi. Iya, itu maksudnya kan belum diteliti tapi udah disamakan dijudge gitu kan, maksudnya Ya. harusnya itu ya benar ya, harus diteliti dulu. Dan Jadi- langkah konkret melihat keadaan seperti ini, langkah konkret yang bisa dilakukan adalah menurut gue ya, wakil-wakil kita dari industri vaping ini harus membuat asosiasi baru. Jangan cuma fokus di asosiasi vape aja. Iya. Tapi asosiasi baru, misalnya Indonesia Harm Reduction Association. Iya. Asosiasi Harm Reduction-nya Indonesia. Iya. Di mana anggotanya tuh ada mobil elektrik, ada motor elektrik, Iya. ada vape, ada energi terbarukan, Iya. ada organic food, Iya. ada lagi macam-macam, Iya. mungkin water treatment Iya. atau apapun lah. Iya. Intinya adalah ada yang kantong plastik dari singkong, Iya, dari singkong ya. ya kan? Nah, semua ini harus bersatu. Semua ini harus bersatu. Kenapa? Harm reduction technology dan harm reduction industry ini sebenarnya biasanya adalah disruptive ideas. Idea yang disruptif. Jadi men-challenge bahwa ini ada yang lebih baik nih. Iya. Nah, disruptive ideas ini punya kesamaan problem. Masalah hukum yang tidak berpihak, masalah suara yang tidak didengar, Iya. masalah benefit yang tidak diketahui oleh konsumen. Iya.
masalah keringanan pajak, masalah ini, nah itu tuh. Iya. Nah, itu biasanya platformnya memiliki problem yang sama. Makanya menurut gua masuk akal untuk dibuat satu forum bersama-sama. Dicari pelindung, dicari penggerak, dicari penasehat. Nah, Ya, jadi bersatu. benar harusnya. Gotong royong. Nah. Sama-sama ini ya apa maju bareng lah gitu, jangan sendiri-sendiri, benar. Jangan sendiri-sendiri. Harus sendiri-sendiri, gak ada temennya. Salah satu lagi yang mengganjal di gua, keresahan gua seperti ini. Ada satu pasal yang menyebutkan nantinya vape itu nggak boleh memiliki rasa atau flavor banned. Jadi kita nge-vape tapi kita nggak ada rasanya. Sedangkan kita pertama kali mengenal vape itu kan dengan liquid yang ada flavor ya. Makanya kita yang tadinya smoker bisa pindah ke vaping karena salah satunya itulah. Nah kalau itu di banned, vaping tetap ada tapi dengan flavor banned, gimana tuh kedepannya tuh orang akan vaping tapi nggak ada rasanya, gimana gitu. Nah makanya pertama nih, kalau kita bikin satu peraturan yang harus kita salah satu variabel harus kita pertimbangkan tuh gini, bagaimana caranya kita menilai satu peraturan itu baik atau gagal? Iya. Tingkat ukuran keberhasilan dan kegagalan satu peraturan itu apa ya? Karena dengan kita mengerti satuannya, jadi kita bisa menilai. Nah, sekarang kita bicara tentang flavor ban. Flavor ban itu artinya semua produk vape tidak boleh dikasih flavor. Iya. Tidak boleh dikasih flavor. Nah, untungnya Indonesia itu kalau misalnya ini mau diterapkan di sini, untungnya Indonesia bisa belajar. Ada beberapa negara yang telah menjalankan aturan ini. Ada beberapa brand yang sudah adjust dengan peraturan ini. Nah, itu harusnya dijadikan studi kasus. Menjadi lebih berhasil atau menjadi gagal. Nah, Contoh misalnya, dulu di Amerika ada satu brand yang viral banget namanya Juul. Jul ya. Juul itu punya 10 atau 12 flavor gue lupa. Iya. Nah sekarang dia sudah menjalankan flavor ban. Oke. Cuman ada beberapa rasa doang. Nah Juul bagus naik atau dia malah tenggelam? Lebih ke tenggelam sih. Lebih tenggelam. Iya. Nah pada saat dia lebih tenggelam, berarti lebih sedikit orang yang memakai, Iya. mengkonsumsi. Itu di mata pemerintah diukurnya sebagai keberhasilan karena menjadi lebih sedikit atau menjadi kegagalan Nah, karena dia pada pindah lagi ke rokok dan iya sebagainya. itu tuh. Iya dong. Iya benar-benar. Nah kita mesti sepakatin dulu. Iya, benar-benar, Ya kan? iya. Nah kalau misalnya kita impose seperti itu di Indonesia, misalnya nih kita bisa kasih suara. Kalau feeling lu akan turun atau akan naik? Ya akan turun lah pasti. Akan turun. Iya. Nah kalau akan turun, ya kita bisa kasih masukan. Iya. benar-benar. Nanti kalau makin turun, harm reduction-nya nggak laku. Iya benar. Orang akan Baik pakai lagi. teknologi lama yang lebih polusi. Iya, benar. Nah, sekarang polusi di Jakarta udah 175. Nah, itu masalahnya kan. Iya. Maksudnya itu maksudnya emang harus didiskusikan ulang lah gitu ya. Gak boleh terburu-buru gitu mengambil keputusan karena emang mungkin riset di vape-nya juga belum selesai sekarang ini kan. Maksudnya kalau memang diketok palu sekarang dengan flavor banned, dengan rokok REL disamakan dengan rokok gitu. Berarti kan belum saatnya itu kan, karena penelitiannya memang belum selesai kan waktu itu. Saya belum saatnya, penelitiannya belum selesai. Dan kalau boleh jujur ngomong bahwa ya indikator di dunia menyatakan bahwa kebijakan itu akan gagal hasilnya. Iya. Hasilnya akan gagal. Udah pasti ya gitu ya. Hasilnya akan gagal. Jadi sayang dong. Iya benar-benar. Jadi jangan sampai juga nih kita merasa bahwa misalnya kita sama departemen kesehatan merasanya bahwa kita bisa berani, enggak juga. Iya. Misalnya di dalam situ ada dokter-dokter juga yang pro Iya. kita. Ada satu dokter, ada satu yang di Inggris, satu lagi di Indonesia. Gua sebutin namanya. Dia bilang gini, mereka pengalamannya di perawatan atau treatment cancer patient. Iya. Ya. Dia bilang gini, untuk treatment pasien kanker itu perlu yang namanya kemoterapi. Kemoterapi itu keras banget, pakai radiasi dan segala macam, rambut rontok, kering dan itu stressful banget. Iya. Keberhasilan dari kemoterapi itu sangat dipengaruhi dengan tingkat stresnya pasien. Oh, ngaruh juga ya, Me?
malah paling berpengaruh. Oke. Karena apa? Pada saat nggak cuma kanker ya, penyakit pasien kanker ya, kita stresnya tinggi, itu membuat badan kita tuh acidic, jadi asam. Yang bagus tuh pH-nya bukan acidic. Jadi dengan dia acidic itu variabel yang terbesar itu adalah stres. Mereka bilang begini, kalau gue ya udah di level psikoterapi, dia misalnya perokok berat, gue nggak larang dulu dia ngerokok, rokok dulu deh. Biar yang penting lu happy dulu. Mending happy bener. Dibanding nanti 2 hari lagi kemo, dia berhenti ngerokok, stresnya naik karena nggak bisa ini segala macam, dia kemo parah. Oke. Dia nggak menyarankan rokok. Tapi mau gimana? Mau kemo. Yang bisa lu bikin happy apa gitu. Misalnya mau makan dulu apa sih? Mending gak usah diet dulu deh. Iya benar. Tapi kalau emang itu bikin happy, tawa yang banyak, gitu, happy. Nah, kemonya bisa jalan, gitu loh. Iya benar. Nah terus gue tanya, kalau kemudian pasien kanker itu dia nyari rokok, ya dia aja kanker gara-gara salah satunya gara-gara rokok. Masa dia nggak nyari rokok pada saat dia jadi kanker? Iya benar. Ya kan? Orang dia gara-gara rokok. Benar. Gitu kan pasti masih kecarian kan? Iya. Nah kalau misalnya ini bisa dikasih vape, menarik kan? Menarik tuh. Nah, itu menarik. Stresnya turun, kemonya dapat, ininya happy. Gue juga menyarankannya nggak salah-salah banget. Iya benar. Iya kan? Iya. Makanya jadi sebetulnya pendapat-pendapat yang pro dan segala macam ini juga masih banyak. Iya. Jadi ya itulah makanya. Iya. Demokrasi saling memaparkan dan segala macam itu harus juga dikaji ulang juga ya, maksudnya dampak-dampaknya ke depannya itu gimana gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba ketok palu ya udah gitu. Iya. Apa yang sifatnya buru-buru itu nggak bagus. Kalau dari Om Dubs ini, kapan mau balik ke industri? Udah balik nih Mas. Iya. Berarti masih menginjakan kaki di skena vape Indonesia. Oke, kita tunggu aja ya. Oke, nah harapannya apa nih Om ke depannya untuk para vapers di Indonesia ke depannya tuh kita harus apa sih gitu? Atau memang dari industrinya atau misalnya vapersnya gitu? Ya harapan gue industri ini jadi harus lebih besar. Harapan gue kalau orang nggak ngerokok, yang nggak usah mulai vaping juga. Ya, harapan gue roh dari industri vaping ini jangan sampai hilang. Iya. Rohnya itu sebetulnya tetap ini kita harus punya target, mesti peduli sama orang-orang yang pengen berhenti tapi nggak bisa. Nah, iya. Mesti peduli sama orang-orang yang sebetulnya kalau dia nggak diedukasi, kalau dia nggak tahu, dia tiap hari masukin racun banyak. Benar. Nah, kita juga perlu cari tuh sebanyak mungkin orang yang bisa menilai sendiri bahwa vaping itu sebetulnya cocok apa nggak sih buat dia. Iya. Gitu loh, karena masih banyak orang yang berani nyoba aja nggak. Iya. Berani nyoba aja nggak gitu. Karena dia pikirnya bahwa vaping itu wah pasti bahaya lah, itu chemical. Nah, gitu. Itu. Nah, apa di dunia ini yang nggak chemical? Iya. Itu loh. Iya benar. Oh, kita minum air itu chemical H2O namanya. Iya benar. H2O namanya gitu. Misalnya kita minum sirup gitu yang rasanya mango gitu. Iya benar. Ya itu chemical. Gitu. Kita minum obat gitu. Obat itu chemical. Kita minum obat yang ada rasanya mangga, ada manisnya gitu. Itu chemical. Chemical semua. Gitu loh. Itu ada chemical. rumusannya semua. Nah, chemical itu nggak semuanya chemical untuk industri. Benar. Ada yang bisa dikonsumsi, ada yang bisa buat medical, ada segala macam. Gitu loh. Jadi jangan sampai rohnya satu vaping itu adalah harm reduction kategori. Yang kedua, rohnya vape itu adalah membantu banget sebagai alternatif orang-orang yang tadinya mikirnya dia nggak punya alternatif. Iya, benar-benar. Harapan gue itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman baru tahu perihal tentang ini, nah kita sampaikan di hari ini. Ya, maksudnya banyak kan teman-teman vapers ya nge-vape saat ini kayaknya terjadinya biasa-biasa aja. Ternyata di dalamnya kita sedang berjuang untuk teman-teman masih tetap stay on vaping ya teman-teman. Oke, jadi terima kasih udah nonton video ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support dan sekali dari gua sekali Panda dan juga Dimas Jerinya. Oke, thank you semuanya. Thank you.